إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اوصيكم واياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المؤمنون بالقبول. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah dan yang telah mengaruniakan kita ragam nikmat dan hidayah yang kita rasakan sampai siang ini, sehingga Allah memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki, menghadirkan hati di salah satu rumah yang mulia untuk satu majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokah pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan orang yang menjadinya sampai kiamat. Semoga tidak termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian aduwwan lakum, ada yang nanti akan menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa in taqfu wa tasfahu wa taghfiru, maka jika kamu berperilaku suka memaafkan mereka, berperilaku santun atas kesalahan-kesalahan mereka, dan mau mengampuni kekurangan-kekurangan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul tentang status anak-anak kita. Dalam ayat yang lain surat Munafikun, Al-Munafikun, Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai, lupa dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang harta dan anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah, orang itu sungguh menjadi orang-orang yang akan merugi nantinya pada hari kiamat. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggalan dari dua ayat dari dua surat At-Taghabun dan Al-Munafikun sudah memberikan sebuah gambaran yang betapa berat ujian yang Allah berikan kepada kita pada kasus ataupun pada konteks keluarga atau pada anak-anak kita. Terlebih buat kita yang hari ini orang tua di usia 30, 40, 50, yang hari ini anak-anaknya berstatus sebagai anak-anak milenial, ada sedikit gap perbedaan yang begitu mencolok antara karakter pendidikan yang kita rasakan di waktu kecil dulu dengan kenyataan anak-anak kita pada masa sekarang, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, baru saja ada sebuah SMS yang masuk dengan nada intinya curhat dari seorang ibu rumah tangga yang memiliki putri di sekolah
dipondok pesantrenkan, tapi beliau merasa jengkel, marah, sedih, kecewa ketika tahu anaknya sudah hamil 5 bulan. Ya, sang bapak lari meninggalkan rumah, merasa malu dengan aib anaknya, merasa sedih dan kecewa sambil menuduh sang istri sebagai penyebab itu semua. Istri tentu saja juga tak kalah sedih dan tak kalah marahnya, menganggap tuduhan suami ini tidak berdasar, apalagi kemudian tak bisa diajak komunikasi. Sang suami tak bisa dihubungi, tak mau diajak diskusi, sementara tentu janin sang bayi makin lama makin besar. Ibu-ibu sekalian, bisa dibayangkan bagaimana dalam situasi seperti itu, cerita tentang anak yang akhirnya menjadi korban dari ketidaksanggupan orang tua menerima kenyataan. Ini bukan sekali dua kali kita baca, kita saksikan. Ya, karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang ini kita akan berbincang bagaimana Allah memberikan karunia kepada kita untuk punya kekuatan menerima kenyataan, yaitu menerima anak-anak kita tulus apa adanya, seperti apapun keadaan mereka, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini satu mindset yang penting. Saya ingatkan satu peristiwa yang saya alami, tepatnya saya menyaksikan ketika diundang untuk mengisi ceramah di sebuah rumah sakit jiwa terbesar di Asia Tenggara katanya, karena pasiennya 800 orang ya. Begitu masuk pintu gerbangnya, di situ ada tulisan ciri-ciri orang waras gitu ya. Mungkin karena pasien di rumah sakit jiwa itu, pasien sama pengunjung sama nggak bentuknya, Bu? Sama, nggak ada bedanya ya toh. Karena yang sakit bukan fisiknya, yang sakit mental dan jiwanya. Secara penampilan hampir nggak ada beda antara orang waras dan orang sakit jiwa, kecuali setelah kita sedikit lama berinteraksi, berbicara, nanti akan kelihatan cara dia menatap, cara dia berbicara, cara dia bersikap. Kok nggak connect ya antara mata, gerakan tangan, kaki dan sebagainya. Nah, baru tahu kalau dia itu ternyata tidak waras. Nah, di situ ada tulisan ciri-ciri orang waras. Saya nggak ingat semuanya, tapi yang saya ingat poin nomor 1 saja, yaitu ciri orang waras adalah siap menerima kenyataan hidup lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan rata-rata memang yang masuk rumah sakit jiwa itu adalah orang yang tidak siap untuk menerima kenyataan hidup. Ya betul, Bu. Ya, ini cerita saya tidak bisa validasi seberapa kebenarannya. Kisah lama sekali waktu di Jakarta. Ada perempuan yang pura-pura gila, kemudian akhirnya ditanya, diwawancara, "Ibu, kenapa kok pura-pura gila? Kenapa kok jadi gila kayak gini?" Dia bilang, "Saya tuh sebetulnya waras, cuman gara-gara suami saya kawin lagi dan meninggalkan saya akhirnya berbuat begini, pura-pura gila supaya suami saya kasihan kepada saya. Ternyata suami saya cuek, nggak peduli, ya udah saya terusin aja gilanya," gitu ya. Jadi tidak siap untuk menerima kenyataan. Tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa anak kita berkebutuhan khusus. Tidak siap menerima kenyataan bahwa anak kita tidak mampu memenuhi harapan. Ini realitas yang kita saksikan hari ini. Karenanya Bapak Ibu dan dirahmati Allah, kita ingin mencoba untuk mengurai, menggali ayat-ayat Allah, pesan-pesan Rasulullah SAW, agar kita dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dan kemampuan untuk memikul seberat apapun beban dan ujian. Ada satu kaidah penting, bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang namanya hati. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah bukan hati kabidun, tapi maknanya kolbun. Kolbun itu artinya jantung, tapi kita sering menerjemahkan dengan kata-kata hati nurani. Kok hati nuraniku kok nggak tenang? Itu yang berdegup apanya, Bu? Jantungnya. Kalau lagi seneng, yang berdetak kencang, jantungnya. Lagi ketakutan, jantungnya. Lagi kecewa, lagi gembira, jantungnya, bukan hatinya. Nah, Rasul menyebut dengan kata-kata kolbun, jantung. Nah, hati kita,
Kalau saya menyebutkan kata-kata hati, itu yang dimaksud adalah hati nurani atau jantung tadi ya. Hati kita adalah organ yang punya kemampuan luar biasa. Tidak ada satupun peristiwa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, baik dan buruk, kecuali muat untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Ya, dengan syarat hati kita bersih, dengan syarat hati kita tidak tersumbat. Mau peristiwa semenyakitkan apapun, ujian seberat apapun, itu cukup untuk dimasukkan ke dalam rongga dada kita, muat untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Syaratnya tidak tertutup, tidak tersumbat, dan bersih. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita tertutup dari ilmu, hati kita tertutup dari hidayah, maka masalah kecil pun itu sudah membuat detak jantung kita itu tidak normal bergeraknya. Ya, ada ungkapan yang sering kita dengar ya, kalau Anda berdua dengan seekor tikus dalam sebuah kamar mandi yang sempit, maka itu sudah membuat Anda panik. Padahal cuma sama tikus. Tapi Anda dengan 10 ekor sapi, kerbau, kambing di lapangan yang luas, Anda tetap bisa santai minum kopi. Ya, Anda tidak khawatir dan tidak panik. Jadi bukan tentang besar kecilnya tikus, sapi, kambing, dombanya, tapi tentang seberapa ruang yang menampung tempat tadi, benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi. Kalau hati kita hanya seluas kamar mandi, sesempit kamar mandi, maka tadi ya, beban seekor tikus sudah membuat kita menjerit. Tapi kalau hati kita seluas padang sabana yang tanpa batas, maka berapa ribu ekor kambing, onta, domba pun tidak membuat kita gelisah. Jadi di dalam tubuh kita Allah kasih yang namanya hati, yang mampu menampung peristiwa apapun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan Imam Ibnul Jauzi mengingatkan, sebagus apapun hati kita, sebersih apapun jiwa kita, lama-kelamaan bisa berkarat, lama-kelamaan bisa kotor, lama-kelamaan bisa rapuh kalau tidak diisi ilmu, kalau tidak ngaji kitab, kalau tidak belajar agama. Maka salah satu syarat untuk membuat hati kita lapang, salah satu syarat untuk membuat jiwa kita mampu menampung beban apapun, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Karena inilah yang akan melapangkan, meluaskan, membersihkan, sehingga saya katakan tadi berapapun akan muat ya untuk kita tampung. Pernah ketika saya membuat sebuah ruang kecil ukuran 3x4, tukang saya berseloroh yang menurut saya kalimatnya menarik untuk kita renungkan. Ya, dia bilang apa? Ini ruang Tat, buat nampung berapapun muat, berapapun banyaknya muat, asal gantian. Paham ya? Ini tukang yang ngomong ya, buat saya iya ya. Maksud saya sesempit sekecil apapun hati Anda, muat. Gantian ya masalahnya ya. Ya, satu persatu kita selesaikan begitu ya. Jadi jangan kemudian Anda merasa sumpek sekali, rampung insya Allah satu persatu kita selesaikan. Baik. Prinsip kedua yang perlu kita pegang adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna surat Ar-Rum ayat 21 ya, bahwa di antara wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayat paling populer. Kalau menerima surat undangan pasti baca. Di situ kalimatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia.
Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang dan tentram. Imam Ibnu Abbas mengatakan litas kunu itu salah satu maknanya adalah litajma'aha, supaya kamu bisa menggaulinya. Kenapa? Karena setelah kamu bisa menggaulinya, akan muncul rasa tentram dan nyaman di dalam dada. Suami kalau tidak bisa menggauli istrinya pasti resah dan gelisah. Kalau dia mampu menumpahkan semuanya, maka ada perasaan plong di dada. Bukan hanya suami, istri juga bisa merasakan demikian. Jadi ini makna yang pertama tentang sakinah. Makna yang lain banyak, tapi bukan di sini untuk kita bahas. Nah, yang menarik pada kalimat berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah menciptakan, Allah menjadikan ya di antara kalian itu ada mawaddah dan ada rahmah. Kita sering dibuat bingung, apa sih arti mawaddah, apa artinya rahmah. Sering kita terjemahkan dengan cinta, kasih sayang. Ya, kita akan pilihkan salah satu di antara sekian banyak tafsir yang ini ada korelasi erat dengan pembahasan kita. Ya, mawaddah dan rahmah artinya sama, cinta, kasih sayang. Lalu bedanya di mana? Mawaddah itu adalah cinta yang mengharap dari bawah ke atas. Cinta karena ada sebab. Sedangkan rahmah itu adalah mencintai yang dibalut dengan belas kasihan. Jadi rasa cintanya itu karena apa, Bu? Kasihan. Kalau yang ini mawaddah, cintanya cinta apa? Cinta karena. Ya. Kenapa kamu kok cinta sama dia? Ya, dia cakep sih, dia baik, dia duitnya banyak, dia orangnya royal. Nah, itu namanya mawaddah. Ya. Jadi mawaddah itu cinta dari bawah ke atas, dari bawahan kepada atasan. Sedangkan rahmah itu dari atasan kepada bawahan. Cinta yang dibalut dengan rasa kasihan. Maka Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ya. Tapi Allah bukan pemilik sifat mawaddah. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tapi makhluknya yang butuh kepada Allah. Allah mencintai hambanya karena kasih dan sayangnya, bukan karena Allah butuh kepada kita. Nah, ini bedanya ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa mawaddah itu cinta dari istri kepada suami. Sedangkan rahmah itu cinta dari suami kepada istri. Ya, berarti apa, Bu? Ibu kalau cinta kepada suami, cintanya cinta apa itu? Cinta karena. Ya, kenapa ibu cinta sama dia? Ya, karena suami saya baik, ganteng, pinter, soleh, duitnya cukup. Itu namanya mawaddah. Kalau suami cinta kepada istri, cinta apa, Pak? Cinta walaupun. Ya, walaupun nganyeli, tetap tak cintai kan? Ya, walaupun jengkeli, walaupun masakannya enak, walaupun nggak bisa, aku tetap cinta. Ya. Nah, gimana kalau ada istri mencintai suaminya cinta walaupun? Nah, ini dunia sudah terbalik namanya. Ya. Karena istri itu memang mencintai suaminya cinta karena. Ya. Sedangkan kalau ada istri yang mencintai suaminya dengan cinta rahmah, yaitu cinta walaupun, berarti derajat suaminya rendah. Gitu ya. Karena apa? Allah sudah mengangkat derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah kasih hadiah yang pertama, apa itu? Bima faddalallah bihi ba'dum 'ala ba'din. Hadiah Allah kepada laki-laki, Allah angkat derajatnya. Walir rijali 'alaihinna darajat. Laki-laki punya satu derajat lebih tinggi. Coba apa kata Imam Ibnu Abbas ketika mengatakan laki-laki punya satu derajat lebih tinggi? Di situ beliau menggambarkan bahwa yang dimaksud laki-laki satu derajat lebih tinggi berarti laki-laki nggak boleh gampang marah. Kalau laki-laki gampang marah kepada istrinya, dia sama istrinya nggak ada bedanya. Laki-laki harus menyantuni. Kalau laki-laki tidak menyantuni, dia sama. Bahkan kalau laki-laki disantuni sama perempuan, berarti derajatnya lebih rendah.
Makanya tadi cinta laki-laki kepada perempuan cinta walaupun, sedangkan cinta perempuan kepada laki-laki cinta karena, ya. Nah, kalau dalam sebuah rumah tangga sampai terbalik, istri mencintai suaminya pakai cinta walaupun, ya walaupun ngono-ngono ya tetap bojoku tak, ya. Nah, ini berarti ada sesuatu, gitu ya. Bapak-bapak harus berusaha untuk dicintai oleh istrinya dengan cinta karena, ya. Dan bapak-bapak juga harus berusaha untuk memiliki cinta walaupun kepada istrinya, ya. Jangan sampai sang istri mencintai suaminya dengan cinta walaupun, ya. Nah, karena cinta suami kepada istri lebih tinggi, cinta rohmah ini adalah cinta orang tua kepada anak. Kalau cinta anak kepada orang tua itu cinta mawaddah. Anak cinta kepada bapak ibunya karena bapak ibunya sayang, baik hati, suka mendidik, suka ngasih jajan, suka ngajak jalan-jalan. Inilah cinta anak kepada orang tua. Nah, kalau orang tua kepada anaknya adalah cinta walaupun anakku nakal, walaupun anakku nggak sesuai harapan, walaupun anakku nggak pinter, walaupun anakku tidak sempurna, walaupun anakku berkebutuhan khusus. Ini cinta yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Jangan sampai orang tua mencintai anak pakai cinta karena. Sampai sini dipahami, ya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu cinta dari bawah ke atas, sedangkan rahmah dari atas ke bawah. Maka dari poin ini yang harus ditanamkan pada setiap orang tua, ya. Kalau Anda jadi suami berarti Anda harus punya rahmah dua. Rahmah kepada istri, rahmah kepada anak. Tapi kalau Anda sebagai istri, nah ini enaknya, bisa punya mawaddah, bisa punya rahmah. Mawaddah kepada suami, rahmah kepada anak, ya. Nah, ini beratnya tugas menjadi suami. Maka pada ayat At-Taghabun tadi Allah mengingatkan, wahai para suami, di antara istri kamu dan anak kamu ada yang berpotensi untuk menjadi musuh. Ingat, ya. Tapi walaupun dia jadi musuh, apa kata Allah? Ya tetap kamu harus cinta dan sayang sama anak istri kamu, ya. Apa kata Allah? Takfu, banyak-banyak dimaafin ya anakmu, istrimu. Tasfahu, bersikap santun. Lawan keburukan dengan kebaikan. Dia marah, kita ramah. Dia pelit, kita baik. Dia ngamuk, kita diam. Dia ngomel-ngomel, kita sabar. Itu yang namanya rahmah. Wa tagfiru, ampuni kesalahan dia, ya. Maka suami ataupun orang tua yang punya sifat takfu, tasfahu, tagfiru, banyak memaafkan, banyak menyantuni, banyak mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Baik, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua untuk memahami bagaimana kita bisa mencintai anak kita dengan sepenuh hati. Poin yang ketiga, kita dalam hidup ini pasti mengalami pasang surut emosi, ya. Apalagi perempuan itu sampai diingatkan betul oleh Rasulullah SAW kepada para lelaki suaminya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengingatkan begini, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami itu gampang benci, marah kepada istrinya, apalagi sampai diceraikan, ya. In kariha minha khuluqan. Karena kalau sang suami itu nggak suka kepada satu sikap perilaku dari yang dilakukan oleh istri, radiya minha akhar, pasti dia nanti akan ridho, dia suka dengan sikap yang lainnya, ya. Kalau sekarang nggak suka, nanti siang juga sudah berubah, ya. Kalau sekarang istri marah-marah, nanti siang mungkin sudah tertawa. Kalau pagi ini istri menumpahkan air mata kecewa, nanti siang sudah berganti dengan air mata bahagia. Jangan buru-buru membalas emosi istri dengan sikap marah juga, ya.
Ini pesan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mau renungkan, apa sih yang membuat manusia itu gampang marah, sakit hati, kecewa, merasa menderita? Maka dalam surah Al-Baqarah ya, 155, 156, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang menarik ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Wahai manusia, kami benar-benar akan menimpakan ujian kepada Anda. Allah menggunakan kata-kata lam taukid dan nun taukid. Wala nabluwannakum, sungguh benar-benar pasti kami akan menguji kalian. Jadi jangan berharap kita tidak kena ujian, karena ini sudah tabiat dan karakter kehidupan ya. Tapi di situ ada dua poin yang menarik, dan Allah memberikan solusi bagaimana kita supaya kuat menghadapi ujian. Dan Allah menyebutkan ujian-ujian yang ada apa? Satu, rasa takut. Takut masa depan, takut nasib anak kita, takut dengan bahtera rumah tangga kita, apakah bisa berlayar lancar, apakah nanti oleng kena ombak lautan. Ini khauf ya. Kemudian rasa lapar, kekurangan makanan, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ini adalah gambaran kehidupan yang kita rasakan ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat ini ada dua penyebab kenapa orang gampang sakit hati, kecewa, marah dan sebagainya ya. Sebab yang pertama adalah bahwa yang membuat manusia sakit hati nanti termasuk ya rasa sakit hati kita dengan anak kita, jengkel kita dengan perilaku mereka ya. Ini kata Allah, sebab pertama adalah salah dalam membuat perbandingan. Ini perlu dicatat ya. Yang membuat kita sakit hati, kecewa bukan peristiwa yang menimpa kita, tetapi apa? Cara kita membandingkan peristiwa tersebut dengan hal lain yang itu membuat kita kecewa. Saya kasih ilustrasi ginilah. Ibu baru beli sebuah HP harganya 2 juta, terus Anda pamer kepada tetangga, kemudian tetangga yang dipamerin bilang gini, "Oh, murah banget itu, saya beli 5 juta loh." Ibu perasaannya gimana Bu? Habis beli HP 2 juta, cerita ke tetangga, kemudian dia bilang, "Saya baru beli 5 juta." Ibu perasaannya merasa beruntung atau gimana itu kira-kira? Banget ya? Waduh, keren banget nih ya. Tiba-tiba besok main ke rumah tetangga, nunjukin HP, ditanya berapa beli, 2 juta. Ini barang di tempat saya dijual cuma 700.000, kamu butuh 10, ada barangnya. Kira-kira perasaannya gimana? Nah, gitu kan ya. Jadi bukan 2 jutanya Bu yang bikin ibu kecewa, itu bukan 2 jutanya ya. Tapi ketika Anda bandingkan dengan cara yang tidak benar, maka kecewa dan gembira itu bukan tentang beli 2 jutanya tadi. Nih saya sampaikan gini, kan ibu-ibu paling merasa banget gitu, selisih 10.000 aja dulu nyeselnya sampai nggak rampung-rampung gitu loh ya. Saya perlu mengingatkan bahwa yang bikin Anda nyesel itu bukan selisih 10.000-nya, cara Anda membandingkan itu loh ya. Begitu dibandingkan dengan yang lebih murah, Anda sakit hati, dibandingkan yang lebih mahal, Anda merasa bahagia. Jadi bukan tentang peristiwa Anda membayar 2 jutanya, tapi cara kita membandingkan. Maka obatnya apa? Carilah perbandingan yang tepat. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nanti kalian akan merasakan ketakutan, kalian akan merasakan kekurangan harta, kalian akan mengalami kerugian dalam kerja, kalian akan ditinggalkan oleh orang-orang tercinta ya, kalian akan mengalami kerugian, kebangkrutan dalam panen dan sebagainya. Allah gunakan kalimat apa?
walanabluwannakum bisyai'in. Kami benar-benar akan menguji dengan sesuatu. Apa tafsir daripada bisyai'in? Allah mengatakan, para ulama menjelaskan, ai bisyai'in qalilin. Kami akan menguji Anda dengan sesuatu yang sedikit. Maksudnya apa? Bapak pernah nggak merasa ketakutan? Kalau pernah merasa ketakutan, pertanyaannya, dibandingkan dengan rasa aman yang Anda terima, lebih banyak mana? Pernah nggak ibu kelaparan? Dibandingkan dengan kenyang, banyakan mana? Pernah nggak sakit? Dibandingkan sehat, seringan mana? Pernah nggak punya uang? Sering kan? Ya. Nggak, maksud saya begini ya. Anda kehilangan uang, tapi dibandingkan dengan tidak kehilangannya, lebih banyak mana? Ya, oke, bagi yang mengatakan saya lebih sering nggak megang uang, saya akan tanya, ketika Anda pernah merasa sedih karena nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu, pertanyaan saya, ada nggak orang yang saat itu ujiannya lebih berat daripada Anda berlipat-lipat? Ada nggak? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Silakan Anda cerita kepada saya, ujian, musibah, bencana apapun yang Anda derita, maka akan saya tanya ulang, ada nggak menurut Anda yang lebih berat daripada Anda yang sedang Anda rasakan? Pasti ada. Ya, disitulah seseorang ketika sudah membuat perbandingan yang benar, maka rasa sedihnya berubah menjadi gembira. Ada ilustrasi menarik. Ini tentang membandingkan. Ada dua orang ketangkep sama suku primitif, suku kanibal di sebuah hutan. Ya, akhirnya dua orang ini diseret lalu dibawa di hadapan raja. Sang raja akan menghukum mati mereka berdua. Tapi kemudian keduanya diberi keringanan. Apa keringanannya? Mereka disuruh mencari buah-buahan yang belum pernah dimakan raja. Yang satu pergi ke utara, yang satu pergi ke selatan. Mulailah mereka belusukan ke semak-semak. Lalu satu orang yang pertama ini kembali dengan membawa nanas. Dia pikir raja belum pernah makan nanas. Akhirnya dibawa nanas tersebut, disodorkan kepada raja. Kata raja, apa ini? Ini nanas, saya udah biasa makan kayak gini. Sekarang kamu celentang. Akhirnya anak ini, orang ini dihukum, suruh celentang. Bajunya dibuka. Kemudian mulailah nanas tadi dipakai buat menggosok punggungnya. Dia menjerit kesakitan. Dia berteriak karena sekali digosok, maka kemudian mulailah lecet-lecet tubuhnya. Ya, ketika dia digosok yang ketiga kalinya, kepala dia miring begini, ngelihat temennya dari arah utara datang membawa durian, gitu loh. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, begitu loh. Nggak jadi ketawa, dalam hati dia, rasain kamu habis ini, gitu ya. Paham, Bu? Jadi dalam kondisi menderita pun kita masih bisa ketawa kalau membandingkan dengan yang lebih berat lagi, gitu. Ya. Makanya ketika Rasulullah dalam perang Tabuk didatangi sahabat yang perutnya keroncongan lalu diganjel dengan batu, Rasul tidak menghibur dengan cara yang unik. Rasul cukup membuka bajunya dan dilihat di perut Rasulullah ada 3 buah batu. Maka sahabat tadi sudah nggak komplain lagi, gitu ya. Ini cara membandingkan. Maka hidup bukan tentang perbandingan, tapi Anda tidak harus lebih baik daripada orang lain, tapi Anda hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ini kaidahnya ya. Ingat, tidak ada yang menuntut Anda harus lebih baik daripada si fulan, tapi Anda dituntut untuk lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau kompetitornya adalah diri kita, sudah nggak ada perbandingan. Anda nggak perlu iri dengan yang lebih kaya, lebih pintar, lebih banyak anaknya, lebih tinggi ilmunya. Karena ini bukan tentang perbandingan, tapi hidup ini tentang bagaimana hari ini kita menjadi lebih baik daripada kemarin. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Anda kecewa, sakit hati, menderita karena Anda merasa memiliki. Perasaan memiliki inilah yang bikin Anda sakit hati. Perasaan itu hak Anda, milik Anda, ini yang bikin kita gampang kecewa. Ibu kalau pas lagi belanja, dompet isinya 5 juta hilang, itu rasanya gimana? Ada ATM-nya, ada HP-nya hilang.
Sekarang Anda dengar tetangga Anda dompetnya hilang, ada duit 10 juta. Perasaan Anda gimana? Biarin aja tetangga saya, gitu kan ya. Kenapa yang pertama Anda sakit hati, yang kedua biasa-biasa saja? Karena yang pertama Anda merasa memiliki, ya. Sedangkan yang kedua bukan milik Anda. Jadi yang bikin kita sakit hati, kecewa bukan peristiwanya, bukan peristiwa dompet hilang, bukan peristiwa anak sakit, bukan peristiwa laki-laki suami kita kabur, bukan, ya. Tapi apa? Perasaan kita memiliki itu yang bikin kita kecewa. Apa yang paling berat ujian bagi perempuan? Suami nikah lagi, itu paling berat. Kenapa Anda kok sakit hati? Karena Anda merasa memiliki. Anda dengar tetangga sebelah sana kawin lagi, perasaannya gimana? Biarin aja, yang penting bukan suami saya, kan begitu. Maka ada ibu-ibu yang mengatakan, saya tidak menolak poligami, saya setuju dan mendukung, yang penting bukan suami saya pelakunya, gitu ya. Maka Allah menghibur kita. Apa hiburannya? Wa basyirus sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa orang-orang sabar? Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kita renungkan kata-kata inna lillahi itu bukan waktu kita dengar tetangga meninggal. Gitu ya. Anda kehilangan, Anda kekurangan, Anda mengalami apapun, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kita bukan milik kita, suami Anda bukan milik Anda, rumah Anda bukan milik Anda. Kalau mentalitas itu sudah masuk, merasuk, menggunjam dalam hati kita, ya berat sih berat, tapi kita akan segera cepat untuk kembali kepada kesadaran penuh. Nggak sampai guling-guling, apalagi bunuh diri. Nggak sampai ngamuk-ngamuk, apalagi keluar-keluar di media. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai sekalian, saya ingin mengingatkan, masalah apapun yang Anda hadapi dalam rumah tangga, saya sangat berharap Anda tidak menceritakan ke media sosial. Anda tidak mengungkap cerita itu dengan jelas dan detail. Apalagi kalau Anda adalah tokoh publik yang namanya terkenal, followernya banyak, lalu Anda punya masalah rumah tangga, lalu Anda ungkapkan. Pertanyaannya, apa yang berubah dengan Anda ceritakan itu semuanya? Ya, kalau saya lihat ada yang berubah apa? Pahalanya pada hilang, gitu loh ya. Kesabaran kita jadi tercoret nol. Kita sudah mengadu kepada makhluk lebih banyak daripada mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan sok memiliki kita makin memuncak, begitu. Ini terutama buat ibu-ibu, apalagi yang pintar di media sosial, ya. Keluarga ini betul-betul akan menjadi ladang kebajikan yang berlipat dengan syarat apa? Musibah itu disembunyikan. Kalau para ulama mengatakan musibah itu kalau diceritakan bukan bertambah ringan, malah tambah berat. Tapi kalau disembunyikan itu akan bertambah ringan. Ya. Maka dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua solusi tadi. Pertama apa? Jangan salah di dalam membandingkan. Ingat, yang Anda rasakan itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Anda terima. Istri dari Nabi Ayyub alaihissalam ketika melihat sang suami kondisinya rusak, kondisinya hancur, harta bendanya hilang, sawah ladangnya lenyap, ya, bahkan keluarganya meninggal, tinggal beliau berdua dengan sang suami. Diuji lagi dengan suami yang kemudian kulitnya rusak, dagingnya habis, tinggal tulang berbalut kulit saja. Dan pada saat itu sang istri mengatakan, wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi? Bukankah kalau engkau berdoa Allah pasti akan mengabulkan? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kesehatanmu? Apa jawaban daripada Nabi Ayub? Istriku, berapa tahun suamimu merasakan ujian ini? 7 tahun mas, sudah 7 tahun loh ini. Berapa lama kita bahagia sebelum kita mengalami ujian ini? Sudah lebih dari 15 tahun. Apa kata Nabi? Malu aku minta kepada Allah. Nikmat yang diberikan jauh lebih banyak daripada ujian yang kita rasa. Cuman memang ya begini Bu ya, manusia itu sifatnya apa? Halua,
jazua, manua. Lebih sering mengingat kesedihan daripada kegembiraan. Ibu menerima amplop gaji 3 juta rupiah. Terus hilang 300.000 rupiah. Yang diingat-ingat yang 300 apa yang 2.700.000, Bu? Ya, yang 300 kemana ya? Kemana ya gitu ya. Nggak tahu, spontan ya kita kayak begitu ya. Ini halu aja zuat tuh kayak begitu ya. Jenengan nutup pintu, yang kejepit cuman kelingking, yang sempat masih aman. Wah, ini dipegang-pegang terus gitu kan ya. Yang ini nggak diingat. Maka Sa'id bin Jubair itu bagus sekali ya, ketika Urwah bin Zubair ya, ketika beliau harus diamputasi kaki kanannya, maka beliau mengatakan, ya Rob, engkau ambil 1 bagian tapi masih engkau sisahkan 3 bagian. Masya Allah ya. Jadi beliau lebih fokus kepada sisa tubuh yang masih aman ketimbang memikirkan kaki yang sudah hilang ya. Ini betapa pentingnya kita punya cara pandang membandingkan yang benar. Kemudian ya, kembali kepada bagaimana kita supaya terbebas dari cinta yang bersyarat. Nah, perasaan memiliki termasuk perasaan berharap kepada manusia. Memiliki harapan kepada manusia ini juga menjadi sumber kekecewaan ya. Kalau kita mau tahu apakah cinta kita kepada anak-anak kita punya syarat atau tidak, lihat pada sikap kita ketika anak tak sesuai dengan harapan. Anak kita sekolahkan, kita pesantrenkan, ternyata tetap ugal-ugalan. Terus sang ibu bilang begini, ya Allah Lele, ibu tuh mondokkan kamu tuh biar kamu nanti besar sukses jadi ustadz, jadi kiai, bla 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 bla. Nah ini kok malah kemudian kamu jadi begini. Ini berarti ibu punya harapan, mencintai anak pakai syarat. Syaratnya harus soleh dan seterusnya. Maka terus gimana sih sikap yang benar itu? Kepada manusia cukuplah kita melayani dan berbuat baik semampu yang kita bisa ya. Lalu harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah menunjukkan sekolah yang baik buat anak. Anda sudah nganter dia ke pesantren. Anda sudah transfer tiap bulan. Anda sudah sering tengok dia tiap bulan. Ya, sudah selesai. Ya, bahwa nanti anak itu jadi atau tidak jadi ini sudah di luar kendali kita. Kita berharapnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemarin sudah kita singgung dalam manajemen rumah tangga berbasis masjid, yaitu apa? Ada model rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar adalah rumah tangga yang berbasis transaksi materi. Ada yang ekstrim, ada yang soft. Yang ekstrim adalah ketika seorang bapak saat anak putrinya dilamar, dia ngomong, Mas, asal tahu aja ya, ini anak saya TK 2 tahun habis 25 juta. SD 6 tahun habis 40 juta. SMP, SMA habis 50 juta. Kuliah habis 60. Terus kamu datang ngelamar maharnya cuma 2 juta. Mikir gitu ya. Ini adalah bapak yang sangat transaksional ya. Pada transaksional yang agak halus itu bisa terjadi. Apa itu? Ketika seorang bapak, ibu menyekolahkan anak, mendidik sampai dewasa, sampai bisa kerja dengan tujuan nanti gantian anak yang merawat dia. Nanti gantian kalau orang bapak ibunya sudah tua, anak yang transfer kepada bapak dan ibunya. Anak yang kemudian memenuhi semua kebutuhannya. Kalau ada niat itu dalam hati kita, nah ini cinta yang bersyarat. Ya, tentu kita sangat berharap anak kita soleh dan solehah. Tentu kita berharap anak kita berbakti kepada orang tuanya. Tetapi itu hanya bonus tambahan, bukan tujuan. Ya, kalau suatu saat Anda dewasa, anak begitu berbakti, ngirim jajan tiap bulan, ngirim uang tiap bulan, ya tentu nggak perlu ditolak. Tapi kalau dari sejak awal diniatkan, jerih payah, peras keringat yang kita lakukan supaya anak nantinya melakukan seperti itu, Anda akan kecewa ketika dia tidak sesuai dengan harapan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kewajiban kita kepada manusia cukup berbuat baik
melayani sepenuh jiwa, selebihnya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada amal kita. Maka ayat berikutnya, poin yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 223, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi sawah ladang kalian, terserah kalian. Bukan kalimat itu yang ingin saya jelaskan, tapi kalimat setelahnya. Wa qaddimu li anfusikum. Ini harus menjadi mental suami dan istri, mental orang tua kepada anak. Apa itu? Qaddimu li anfusikum. Lakukan kebaikan itu dengan niat nanti di akhirat kembali untuk kamu. Bukan lakukan kebaikan itu dengan niat kamu dapat timbal balik di dunia saat itu. Bukan. Jadi kalau ayat ini berbicara suami istri, suami cari nafkah, kerja keras, menyantuni istri, itu tujuannya bukan supaya masakan istri tambah enak, pelayanannya makin oke, servisnya makin mantap, dan seterusnya. Kalau itu terjadi, ya itu cuma bonus tambahan aja lah. Ya, seandainya tidak, tetap qaddimu li anfusikum. Nah, mentalitas ini juga harus kita terapkan dari kita kepada anak. Bahwa kita melayani anak, membantu anak dan sebagainya, bukan supaya nanti mereka balik. Tapi apa? Kita berharap ada pahala besar di akhirat yang Allah berikan pada kita. Ya. Maka di antara hadis yang memberi kabar gembira adalah Rasulullah SAW mengatakan begini. Barang siapa yang diuji Allah dengan anak perempuan, dia rawat, dia jaga baik-baik, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak zina, tidak pacaran, sampai diserahkan kepada laki-laki yang tepat, anak perempuan ini akan menjadi benteng api neraka bagi orang tuanya. Ya, ini motivasinya ke situ, arahnya. Jadi kita merawat, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, bukan supaya nanti dia dapat kerjaan kemudian ganti transfer orang tuanya. Tapi apa? Ini anak akan menjadi benteng api neraka bagi bapak dan ibunya. Ya, ini terutama anak perempuan. Saya ingin sedikit menekankan ya. Tadi di awal kita sudah cerita tentang kesedihan orang tua pada anak gadis yang akhirnya harus hamil di luar nikah. Bapak Ibu sekalian, buat yang punya anak perempuan, ya, atau saudari perempuan, saya mau wanti-wanti. Pada kasus mereka yang melampiaskan syahwat, ya, secara tidak halal, berzina, ya, maka perempuan itu adalah penyebab terbesar. Ketika Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa Allah kok tidak menyebutkan az-zani waz-zaniyatu, pezina laki-laki dan pezina perempuan, tapi Allah mengatakan pezina perempuan dan pezina laki-laki? Para ulama mengatakan ada dua alasan. Pertama, bahwa pemicu perzinahan itu adalah perempuan. Perempuan, Bu, sekuat apapun laki-laki menggoda, sehebat apapun rayuan gombalnya, ya, sepintar apapun laki-laki mengukir kata-kata janji dan pesona, kalau perempuan mengatakan tidak, nggak akan terjadi. Kalau perempuan betul-betul menutup pintu hatinya, nggak akan terjadi, ya. Tapi kalau kemudian si perempuan gampang sekali menerima ungkapan-ungkapan kayak gitu, ya terjadilah yang kemudian kita khawatirkan tadi. Ini yang pertama. Jadi pemicu terbesar adalah perempuan. Jadi kalau perempuan kuat, nggak akan terjadi. Kalau toh perempuannya kemudian kalah, maksudnya dia bertahan tapi kemudian akhirnya terjadi, maka yang terjadi bukan perzinahan, perkosaan biasanya. Tapi perzinahan itu terjadi karena perempuan kehilangan rasa malu dan tidak kuatnya dia memegang prinsip. Jadi Allah menyebutkan perempuan adalah pemicu terbesarnya. Yang kedua apa? Perempuan adalah korban paling besar kalau itu terjadi. Ya. Apalagi sampai hamil. Maka perempuan yang paling menderita. Itulah kenapa Allah menyebutkan
pada kasus perzinahan adalah perempuan terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kalau laki-laki tadi, ya dia mungkin nggak ada jejaknya, dalam arti nggak ada bekas yang nampak begitu ya. Tapi kalau perempuan nampak sekali, baik pada fisiknya maupun pada psikologisnya, ya. Maka ini hal yang harus dijaga, ya. Semangat kita memelihara, menjaga anak perempuan kita, karena gara-gara mereka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari api neraka, ya. Maka ini ayat 223 ini menjadi penting. Qaddimu li anfusikum. Kalau setiap orang tua sudah punya mentalitas qaddimu li anfusikum, dia tidak gampang kecewa dengan perilaku anaknya. Senakal apapun anaknya, ya semenjengkelkan apapun, dia tidak pernah merasa merugi, tidak pernah merasa menyesal mengeluarkan biaya banyak, karena bagi dia itu tidak akan hilang. Sebab yang diharapkan adalah ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kemudian kita semacam kebingungan atau kehabisan kesabaran atas anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar istilah lingkaran setan, ya? Lingkaran yang nggak ada ujungnya. Coba bayangkan, kalau kita marah kepada anak kita, apalagi sampai mengeluarkan sumpah serapah, menghina dan merendahkan, mencaci maki anak-anak kita, maka ingatlah hadis Nabi, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Wasuhtullah, kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Sekarang kalau orang tua tuh marah, ngamuk, ngomel dan sebagainya, pertanyaannya, Allah marah nggak sama anak kita? Allah marah sama anak kita, Allah cabut ridhonya. Bayangkan anak hidup dalam kemarahan Allah, anak hidup dalam ketiadaan ridho Allah. Kira-kira anaknya tambah baik atau tambah nakal? Tambah nakal, tambah durhaka. Makin nakal, makin durhaka, orang tuanya makin marah nggak? Makin marah. Makin marah orang tuanya, Allah makin marah nggak sama anaknya? Anaknya dimarahi sama Allah, jauh dari ridho Allah, makin nakal nggak kira-kira? Tambah nakal lagi, orang tuanya tambah nggak rampung-rampung ini. Terus gimana dong caranya? Stop, mata rantai setannya di stop. Bagaimana cara menyetopnya? Anda tetap ridho dengan anak Anda seperti apapun dia. Mau nakal, mau durhaka, mau apa? Allahumma inni qad raditu bihi fardu anhu. Ya Allah, aku telah ridho dengan anakku, ridhoilah dia. Ini kita mencoba untuk memutus mata rantai. Gitu kan? Ya. Mungkin keridhaan Allah yang turun kepada dia belum cukup. Jadi masih durhaka, nggak apa-apa, tetap kita ridho pada dia. Nanti Allah ridho lagi, Allah tambahkan terus seiring waktu. Ibarat botol yang tadinya diisi dengan sampah, dengan kotoran, dengan racun, kalau dituang air putih terus gitu ya, keluar lama kelamaan dia akan berubah menjadi bening. Ya, ini gelas teh. Kalau saya tuang terus dengan air putih dalam waktu, kalau waktunya cuma sebentar, dia masih warna teh. Tapi kalau terus-menerus saya tuang, sampai akhirnya nanti bekas tehnya hilang, yang tersisa ada air putih. Kalau sudah air putih, jernih itu, segar kita nikmati. Begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus kuat-kuatan dalam hal ini. Harus tahan-tahanan. Sering-sering kita berbisik, bahkan mengucapkan terang-terangan kepada anak kita, Allahumma inni qad raditu bihi. Ya Allah, aku sungguh telah ridho dengan anakku ini. Ridhoilah dia. Bisikkan di telinganya, nakal nggak apa-apa, lakukan lagi ya. Nanti pada akhirnya Allah akan berikan. Seandainya tidak, Anda ridho dengan anak begitu, ada ruginya nggak Bu? Nggak ada ruginya. Bahkan andai kata anak kita tetap mati su'ul khotimah dan Anda tetap berdoa ridho kepada dia, nggak ada ruginya ya. Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kemarahan kita, ini anak sudah mau tobat batal gara-gara kemarahan Allah turun kepada dia, yang kemarahan itu gara-gara kemarahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dari mata Allah, kita masih punya sedikit waktu, tapi untuk materinya saya cukupkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan katsiran atas waktu dan ilmunya. Dan Ibu